Halo semuanya, perkenalkan aku adalah Indri, seorang istri yang lagi sibuk luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya adalah untuk melatih public speakingku sekalian juga untuk menambah ilmu yang aku baca, seperti itu. Makanya kalau agak beda karena memang sudah lama aku tidak merecord suaraku. Gitu. So, kita akan membaca buku yang berjudul Indonesia X-Files. Buku ini adalah karya dari Dr. Abdul Munim Idris, diterbitkan oleh penerbit Nora Books PT Mizan Publika anggota IKAPI. Cetakan ke-1 Juni 2022. Kita akan masuk ke subbab dengan judul Kasus Menjual Keperawanan. Di Bandung, pernah terjadi peristiwa tindak pidana yang mengenaskan sekaligus memprihatinkan. Seorang ibu, karena dililit utang, tega menjual keperawanan anak gadisnya yang baru berusia 14 tahun, seharga 2 juta rupiah. Untuk menjalankan perbuatan yang tercela itu, si ibu menghubungi tetangganya. Selanjutnya, si tetangga tadi mengontak seorang wanita bernama Meg, seorang germo. Menurut keterangan, yang bertindak sebagai pembeli keperawanan si gadis malang tersebut adalah HS, seorang ketua koperasi unit desa atau KUD. Transaksi seksual tersebut dilaksanakan di Hotel Sindang Reret, Kecamatan Ciwidey. Mungkin karena ketagihan. Selang tidak berapa lama, HS kembali memesan si anak tersebut. Namun, kali ini HS hanya menghargai 250.000 dan perbuatannya itu dilakukan di Hotel Sukowati, Jalan Pasir Kaliki. Berdasarkan Koran Republika tanggal 13 Juli tahun 1997. Dalam kasus transaksi seksual tersebut, terlibat 3 orang wanita, yaitu ibu korban, tetangga, dan germo. HS, si pembeli, dan si korban yang ternyata menyetujui menjual keperawanannya demi menolong ibunya yang dililit utang. Tidak ada unsur paksaan dalam kasus ini. Bahkan menurut HS, sebelum melaksanakan hasrat seksualnya, ia menanyakan kerelaan si gadis cilik itu terlebih dahulu. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut dilihat dari segi hukum dan kedokteran forensik. Mengingat bahwa kasus ini bukanlah hal yang baru atau jarang terjadi. Persetubuhan yang dapat diancam hukuman atau persetubuhan yang merupakan kejahatan menurut KUHP dibagi dua. Yang pertama adalah persetubuhan dalam perkawinan, di mana si istri sebenarnya belum pantas untuk kawin. Dan dalam persetubuhan tersebut ia mendapat luka berat atau bahkan kematian. Dalam KUHP pasal 288. Jika hanya membuat luka, ancaman hukuman bagi sang suami maksimal 4 tahun. Jika luka berat 8 tahun dan jika sampai terjadi kematian, ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yang kedua adalah persetubuhan di luar perkawinan yang dapat tanpa persetujuan si wanita. Dalam KUHP pasal 285 pemerkosaan dan pasal 286 persetubuhan dengan perempuan yang pingsan atau tidak berdaya. Atau persetubuhan di luar perkawinan tetapi dengan persetujuan si wanitanya dalam KUHP pasal 284 perzinaan dan pasal 287 persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun dan yang di bawah 12 tahun. Dalam kasus yang terjadi di Bandung, pasal yang sesuai dengan kasus tersebut adalah pasal 287 ayat 1 yang berisi barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam pasal 287 ayat 2, penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Kasus Bandung jelas merupakan delik aduan dan yang berhak mengajukan pengaduan tidak disebutkan secara tegas. Umumnya dianggap yang berhak adalah si wanita itu sendiri. Apakah pihak kepolisian sebagai penyidik dapat memproses kasus tersebut? Jawabannya dapat atau bisa, karena yang dibatasi oleh undang-undang adalah penuntutannya, bukan penyidikannya.
Dan karena yang dituntut adalah peristiwa pidana atau deliknya, semua orang yang tersangkut atau terlibat dalam kasus menjual keperawanan seperti peristiwa di Bandung harus dituntut, tidak dapat dipisah. Ini berarti si ibu kandung, tetangganya, si Germo, dan HS semuanya harus dituntut. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan kedokteran forensik atau membuat visum et repertum oleh penyidik harus dapat memberikan kejelasan dalam hal adanya tanda-tanda persetubuhan, perkiraan umur korban, dan menentukan apakah si wanita itu belum waktunya untuk dikawini. Adanya atau telah terjadinya persetubuhan dapat diketahui jika pada pemeriksaan forensik ditemukan sperma atau air mani di dalam liang senggama. Oleh karena di dalam pembuktiannya adanya persetubuhan sangat tergantung dari faktor waktu, yaitu dari saat kejadian sampai saat pemeriksaan kedokteran forensik. Sudah dapat dipastikan bahwa dalam kasus Bandung ini pembuktian secara kedokteran forensik tidak akan memberi hasil. Pemeriksaan kedokteran forensik yang masih mungkin dapat membantu kasus tersebut adalah menemukan akibat dari penetrasi penis, yaitu robekan selaput darah korban yang pada umumnya robekan tersebut sangat jelas sampai ke dasar. Ditemukannya kuman penyakit kelamin pada korban, di mana penularannya hanya dapat dilakukan melalui persetubuhan, juga merupakan alternatif dalam pembuktian. Selanjutnya, dengan subbab judul kasus bayi tertukar. Peristiwa kelahiran seorang bayi seharusnya merupakan saat yang sangat istimewa bagi sebuah keluarga. Baik si ibu maupun ayah, dengan harap-harap cemas, akan menanyakan pada dokter atau bidan yang membantu persalinan dengan pertanyaan, "Bagaimana keadaan anak saya? Apakah dalam keadaan normal, sempurna, tidak cacat?" Biasanya tidak dipermasalahkan apakah si anak laki-laki atau perempuan. Memang, pada sebagian masyarakat tertentu, ada yang lebih menghargai kelahiran anak laki-laki ketimbang perempuan. Bisa dibayangkan, jika bayi yang sangat diharapkan adalah laki-laki tetapi ternyata perempuan. Walaupun dengan kemajuan teknologi, diagnosis jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan sudah dapat diketahui jauh-jauh hari semasa masih dalam kandungan. Kasus bayi tertukar yang terjadi di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur dapat dikatakan sebagai suatu kasus yang aneh, kalau tidak dapat disebut sebagai kejadian yang keterlaluan. Mengapa demikian? Karena biasanya yang terjadi adalah tertukarnya bayi yang jenis kelaminnya sama, bukan yang berbeda. Apa susahnya membedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Terlepas dari peristiwa di atas, kasus tertukarnya bayi merupakan kasus forensik, tepatnya forensik klinik. Dan tentu, untuk dapat menuntaskan kasus tersebut, diperlukan bantuan ilmu kedokteran forensik, yaitu dengan bantuan pemeriksaan golongan darah, sistem enzim, dan pemeriksaan DNA. Dalam kasus tertukarnya bayi di RSUD Pasar Rebo, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan golongan darah, atau sistem ABO, baik terhadap bayi maupun kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mempunyai golongan darah O dan AB, sedangkan si bayi adalah golongan A. Namun, dari hasil ini kemungkinan bahwa bayi tersebut anak Nyonya Nustita sekitar 25-30% saja. Mengapa demikian? Karena golongan darah yang diperiksa hanya satu sistem, yaitu sistem ABO. Dengan demikian, keraguan Nyonya Nustita dapat dimengerti. Kemungkinan akan bertambah besar jika selain sistem ABO, diperiksa pula sistem lain, seperti sistem Rhesus, sistem MNSS, sistem KEL, dan sistem Duffy. Jika semua sistem golongan darah diperiksa, kemungkinan bahwa si bayi adalah anak yang dilahirkan Nyonya Nustita maksimal hanya sekitar 70%. Dengan demikian, masih tetap ada keraguan. Pemeriksaan berikutnya yang lebih canggih yang perlu dilakukan dalam menghadapi kasus seperti ini adalah dengan sistem HLA. Akan tetapi, pemeriksaan ini pun tidak memberikan hasil akurasi 100%. Dengan demikian, keraguan masih tetap ada, walaupun lebih kecil dibanding keraguan dari hasil pemeriksaan golongan darah.
Pemeriksaan yang memberikan hasil ketepatan mendekati 100% adalah pemeriksaan DNA. Kedua orang tua akan menurunkan masing-masing separuh dari DNA yang dimiliki. Dengan demikian, DNA si bayi mengandung atau terbentuk dari separuh DNA ibunya dan separuh DNA ayahnya. Dilakukannya pemeriksaan DNA terhadap bayi dan kedua orang tuanya akan diperoleh kepastian bahwa bayi itu memang benar anak Nyonya Nustita. Dalam kasus yang terjadi di RSUD Pasar Rebo, pemeriksaan DNA merupakan solusi yang terbaik. Apakah pemeriksaan golongan darah akan menjadi tidak ada artinya di dalam menghadapi kasus seperti yang dialami Nyonya Nustita? Tentunya akan tetap ada artinya jika kita tahu cara menafsirkan hasil pemeriksaan golongan darah itu sendiri. Pemeriksaan golongan darah harus dibaca secara terbalik. Pemeriksaan golongan darah hanya dapat menentukan bahwa bayi itu bukan berasal dari pasangan suami istri yang diperiksa. Pemeriksaan golongan darah tidak dapat menentukan bahwa bayi tersebut pasti merupakan hasil perkawinan dari sepasang suami istri. Jadi sifatnya eksklusi. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan darah yang dilakukan oleh bagian kedokteran forensik dapat pula dimanfaatkan dalam kasus lain, seperti kasus paternitas dan kasus penculikan bayi. Seorang pria dituduh sebagai ayah dari bayi yang baru dilahirkan oleh seorang wanita. Golongan darah pria tersebut AB, sedangkan si wanita tadi O, dan bayi adalah O. Kesimpulannya, pria tersebut tidak mungkin ayah dari si bayi. Mengapa demikian? Karena bayi dengan golongan darah O tidak mungkin memiliki ayah atau orang tua dengan golongan darah AB. Dalam kasus penculikan bayi, selain golongan darah si bayi yang diculik diperiksa pula golongan darah pasangan penculik dan orang tua dari bayi tersebut. Kembali pada kasus yang terjadi di RSUD Pasar Rebo, jika ternyata dapat dibuktikan bahwa bayi Nyonya Nustita itu memang bayi perempuan, dengan demikian kekeliruan yang memicu kasus tersebut dilakukan pihak rumah sakit. Apakah pihak rumah sakit dapat diperkarakan karena dianggap telah melakukan keteledoran? Hal tersebut tentunya akan menjadi kasus yang cukup menarik, baik bagi kalangan dokter maupun bagi praktisi hukum. Subjudul selanjutnya adalah bayi-bayi yang malang. Nyonya Rose, 30 tahun, tersangka pelaku pembunuh bayi kandung sendiri. Akhirnya diringkus petugas di rumah majikannya, Desa Kaliabang, Bekasi. Bermula pada penemuan mayat bayi laki-laki berumur 7 bulan, lengkap dengan plasentanya yang diduga tewas dibunuh. Dari penemuan mayat yang belum jelas identitasnya tersebut, petugas akhirnya meringkus Nyonya Rose, pembantu rumah tangga warga desa Kaliabang. Apakah contoh kasus di atas termasuk kasus pembunuhan anak sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP? Pembunuhan anak sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya. Unik dalam arti si pelaku pembunuhan haruslah ibu kandungnya sendiri dan alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak. Takut ketahuan melahirkan anak karena anak tersebut hasil hubungan gelap. Selain dua persyaratan tadi, yaitu pelakunya haruslah ibu kandungnya sendiri dan alasannya karena takut ketahuan telah melahirkan anak, keunikan lainnya adalah saat dilakukannya pembunuhan tersebut, yaitu pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian. Patokannya adalah sudah ada atau belum ada tanda-tanda perawatan, dibersihkan, dipotong tali pusatnya, atau diberi pakaian. Saat dilakukan kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental dan emosional si ibu, yaitu rasa malu, takut, benci, serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu, sehingga perbuatannya itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar, serta perhitungan yang matang. Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus pembunuhan anak sendiri lebih ringan jika dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lain. Karena si ibu tersebut merupakan korban dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Di dalam KUHP, pembunuhan anak sendiri diatur dalam pasal 341, 342, dan pasal 343.
Banyaknya kasus pembunuhan anak sendiri, yaitu sekitar 20% dari seluruh total kasus pembunuhan di Jakarta, menunjukkan bahwa kasus tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Akar permasalahannya terletak pada hubungan seks bebas, pornografi, serta pendidikan di dalam keluarga yang tidak berlangsung dengan baik. Di dalam ilmu kedokteran forensik, pembuktiannya termasuk yang paling sulit. Sama halnya dengan pembuktian kasus pemerkosaan. Hal yang pertama-tama harus dapat dibuktikan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan adalah apakah bayi yang dilahirkan itu hidup atau lahir mati. Jika dengan memeriksa perangai, paru-paru, serta beberapa tes yang perlu dilakukan, barulah dapat disebut telah terjadi pembunuhan. Langkah berikutnya, dokter harus dapat membuktikan bahwa bayi itu baru dilahirkan atau tidak lama kemudian mati, yaitu dengan tidak ditemukannya tanda-tanda perawatan seperti telah disebutkan di atas. Selanjutnya, harus dapat ditentukan penyebab kematian bayi tersebut. Pada umumnya, cara pembunuhan bayi yang sering ditemukan adalah cara-cara yang menyebabkan bayi tersebut mati lemas karena tidak dapat bernapas. Misalnya penjeratan, pembekapan, pencekikan, atau dengan menyumbat mulut bayi. Sedangkan membunuh dengan cara menusuk atau menggorok leher jarang ditemukan. Agar dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan KUHP, maka motivasi pembunuhan yaitu takut ketahuan melahirkan anak harus dapat dibuktikan. Dan ini baru dapat diketahui jika kasusnya dibawa ke meja hijau. Sekali lagi, motivasinya adalah karena takut ketahuan melahirkan anak, bukan takut susah atau benci pada si ayah dari bayi tersebut. Lalu bagaimana dengan kasus yang menimpa diri Nyonya Rose? Marilah kita pelajari fakta-faktanya. Pelaku memang ibu kandungnya sendiri. Pembunuhan terjadi segera setelah bayi itu dilahirkan yang diketahui dari belum dirawatnya bayi tersebut. Motif pembunuhan ialah karena ia kesal dengan janji suaminya menceraikan kedua istri selain dirinya tidak dilaksanakan. Dengan demikian, motifnya bukan karena takut ketahuan telah melahirkan anak, tetapi karena jengkel terhadap suaminya. Jadi, kasusnya bukan kasus pembunuhan anak sendiri seperti yang dimaksud dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Jelas hukumannya akan lebih berat. Di Jakarta, setiap tahunnya terdapat sekitar 500-600 korban pembunuhan. Seperlima dari jumlah tersebut merupakan kasus pembunuhan anak sendiri. Dengan demikian, berarti seperlima dari pelaku pembunuhan adalah wanita. Suatu kenyataan hidup yang ironis. Kaum wanita yang biasanya digambarkan sebagai makhluk yang lemah, halus perasaannya ternyata juga potensial sebagai pelaku pembunuhan. Sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya, izinkan saya untuk meminum air terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu aborsi kejahatan tanpa korban. Seorang wanita muda memeriksakan dirinya kepada dokter. Keluhan utama wanita tersebut ialah haid yang terlambat. Dokter yang dihadapkan pada situasi seperti itu biasanya akan memberikan pengobatan serta nasihat bagaimana menjaga kondisi agar janin yang mungkin ada dalam rahim si pasien tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika wanita tersebut tetap berkeinginan agar haidnya datang seperti biasanya, dokter yang tentunya telah memahami alasan yang diutarakan akan memberikan atau melakukan tindakan agar haid si wanita tersebut terjadi. Tindakan tersebut dikenal sebagai induksi haid. Sampai pada tahap ini tampaknya wajar-wajar saja karena keterlambatan datangnya menstruasi hanya berkisar antara beberapa hari sampai beberapa minggu. Meskipun tindakan induksi haid sudah dilakukan, tetapi menstruasi yang didambakan oleh kedua belah pihak, baik pihak pasien maupun pihak dokter atau tenaga kesehatan, tetap tidak terjadi alias gagal, maka biasanya dokter atau tenaga kesehatan akan merujuk ke dokter atau fasilitas kesehatan yang memiliki dokter spesialis. Sudah barang tentu dalam rujukan yang dibuat tersebut tidak mungkin terdapat kalimat agar dilakukan pengguguran pada pasien yang bersangkutan. Oleh karena dapat dijerat
pasal 283 KUHP. Kalimatnya dapat berbunyi, mohon perawatan selanjutnya. Dokter yang menerima rujukan tersebut biasanya juga telah sepenuhnya mengerti apa makna yang tersirat dalam surat rujukan tadi. Seperti biasanya, ia pun akan menganjurkan agar si pasien tetap mempertahankan kandungan rahim serta meningkatkan kondisi fisik. Namun, jika si wanita tersebut tetap berkeinginan agar tetap terjadi menstruasi, maka sebagian dokter spesialis atau dokter atau tenaga kesehatan akan menuruti kemauan si pasien, tentunya dengan tarif yang jauh lebih tinggi. Jika pada tahap pertama jasa atau tarif dokter hanya beberapa puluh ribu rupiah, pada tahap kedua karena selain dibutuhkan sarana yang lebih memadai serta keahlian dan keberanian untuk menghadapi risiko medis yang lebih tinggi, tarifnya berkisar sekitar 500 ribu rupiah. Terlambatnya haid yang masih dilayani dalam tahap kedua tersebut umumnya di bawah 12 minggu. Jika keterlambatan tadi telah mencapai 16 minggu, jika si wanita tersebut memang benar hamil, ukuran yang dikandung dalam rahim telah mencapai 16 cm dan sudah berbentuk manusia lengkap. Umumnya tidak ada dokter yang berani untuk melakukan tindakan aborsi, kecuali memang benar ada indikasi medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Ada sebagian kecil dari tenaga medis yang berani melakukan aborsi tanpa memperhatikan undang-undang kesehatan tersebut. Maka pada tahap ketiga ini, tarif atau jasa medis yang harus dibayar menjadi jutaan rupiah yang hanya dapat dipenuhi oleh kalangan yang berduit. Jika kita melihat kenyataan tadi, tidaklah mengherankan jika ada kelompok di masyarakat yang menghendaki agar aborsi dilegalkan saja. Oleh karena jika tidak, akan terjadi diskriminasi dalam pelayanan medis. Kelompok masyarakat yang ada di lapisan bawah jika ingin menggugurkan kandungan akan lari ke dukun yang tarifnya terjangkau. Akan tetapi karena dukun tidak mempunyai kemampuan yang memadai, maka si ibu akan mudah mendapatkan komplikasi. Hal tersebut bisa berupa infeksi sampai dapat berakhir dengan kematian. Lalu jika komplikasi ini menyebabkan cacat atau kematian si ibu, kasusnya baru mencuat ke permukaan. Dari kasus penemuan sejumlah mayat bayi dan janin di daerah Jakarta Utara baru-baru ini, tersingkap sejumlah fakta antara lain sebagai berikut. Bayi-bayi yang digugurkan tadi dalam usia kehamilan yang bervariasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara atau metode yang digunakan untuk maksud aborsi. Metode aborsi yang dipakai dimulai dengan melebarkan mulut rahim agar janin dapat dikeluarkan. Ini terbukti dengan adanya 7 set laminaria atau jika dimasukkan ke dalam mulut rahim, laminaria akan mengembang. Hal ini akan mengakibatkan terbukanya mulut rahim sebelum waktunya. Jika bayi atau janin ukurannya tanggung, kandungan rahim tersebut baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu memotong-motong si bayi atau embriotomi. Ini terbukti dengan ditemukannya potongan-potongan kaki serta tulang punggung selain bayi atau janin yang masih utuh. Wow. Jika ukuran si bayi tersebut sudah sangat besar, ada beberapa yang diperkirakan umurnya 6-7 bulan dalam kandungan. Maka akan dipakai metode pengguguran yang lebih aman, yaitu dengan cara menginduksi kelahiran atau induksi partus. Induksi partus tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberian obat-obat tertentu, baik obat yang dimakan atau obat yang diberikan lewat infus. Obat-obatan tersebut akan merangsang otot-otot rahim agar terjadi kontraksi, sehingga apa yang ada dalam kandungan tersebut dapat keluar. Induksi partus ketika kelahiran dapat ditentukan oleh si ibu. Bukanlah hal baru di dunia kedokteran. Pada kasus penemuan bayi tersebut, tampaknya ada beberapa bayi yang digugurkan melalui cara ini. Melihat kenyataan di atas, cukup beralasan jika pihak penyidik akan memfokuskan pada dokter atau tenaga medis yang terlatih sebagai tersangka utama dari pelaku aborsi yang menghebohkan tersebut. Oleh karena abortus criminalis dapat dikategorikan ke dalam kejahatan tanpa korban atau crime without victim, maka skenario tersebut, ilustrasi di atas hampir tidak dapat dibuktikan kebenarannya, kecuali jika si wanita yang minta digugurkan kandungannya itu menderita cacat,
atau kematian sebagai akibat atau komplikasi dari tindakan aborsi itu. Hal yang sangat jarang mengingat perkembangan di dunia kedokteran yang sudah sedemikian rupa. Angka kematian atau cacat akibat tindakan abortus kriminalis dapat dikatakan nol jika tindakan yang melanggar itu dikerjakan oleh dokter spesialis atau tenaga kesehatan lain yang terlatih dengan baik. Dengan demikian, kasus penemuan sejumlah bayi itu hanyalah letupan kecil yang akan meredah dan segera dilupakan. Akar masalah aborsi ini dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pornografi, prostitusi, sampai pergaulan seks bebas tanpa ikatan tidak akan dapat diberantas sampai kapanpun sehingga kehamilan di luar nikah, aborsi, dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya akan merupakan kasus yang tetap ada sepanjang zaman. Tugas penyidik dalam hal ini adalah mengungkap perkara sehingga baik si ibu maupun dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi dapat diajukan ke pengadilan sehingga masyarakat menjadi puas. Dan seterusnya penyidik harus siap kembali menghadapi kasus yang sama. Sekian dulu sebelum kita masuk ke bab 5. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Semoga kalian masih mau mendengar audiobookku. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan audiobook yang lain yang sudah lengkap. Itu ada di Revolusi Glukosa. Dan yang akan masih saya lanjutkan adalah audiobook Indonesia X-Files sama Sejarah Peradaban yang akan saya lanjutkan kembali. So, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Salam sehat selalu dan tetap waras. Terima kasih, bye.